Hai semuanya, saya Aprilia Endah Permata. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian tengah semester untuk case study manajemen keuangan. Kita langsung aja ke soalnya. Di sini ada perusahaan Milestone yang berinvestasi di manufaktur produk Milo. Nah, di sini ada laporan dari perusahaan Milestone-nya tersebut yang berinformasikan tentang sales unit per year, selling price-nya, variable cost-nya. Di sini ada perbandingan antara tahun pertama, tahun kedua, ke tahun ketiga, dan tahun keempat. Lalu kita masuk aja langsung ke pertanyaannya. Di sini prepare a revised draft evaluation of the investment proposal. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang jawaban yang pertama. Diketahui itu tahun pertama tahun ke-0 inisial investmentnya 1.800.000. Lalu untuk di tahun ke-1, 2, 3, 4, dan 5 itu masih kosong. Lalu untuk di sales unit per year-nya di tahun pertama itu 95.000 sesuai dari soal. Tahun pertama sales unit per year 95.000, tahun kedua 100.000, tahun ketiga 150, tahun keempat 150.000. Lalu untuk di selling price-nya $25 di tahun pertama, tahun kedua $25, tahun ketiga 26, tahun keempat 27. Nah, semua informasi ini dimuat dalam soal ya. Lalu kita masuk aja langsung ke jawabannya. Itu di tahun ke-0 1.800.000 initial investment. Lalu untuk revise-nya untuk sales revenue-nya itu sebenarnya sales revenue-nya itu didapat dari dari sini sales unit per year dikali dengan selling unit price dikali dengan penjumlahan 1 ditambah 4,2%. Kenapa 4,2%? Karena dari soal itu ada dikasih tahu kalau selling price terjadi inflasi terhadap selling price-nya sebesar 4,2%. Lalu dipangkatkan dengan N. N-nya di sini untuk tahun yang berjalan. Di sini kita pakai tahun pertama. Lalu untuk tahun pertama itu dapat hasilnya sales revenue 2.474.750. Nah, untuk di tahun kedua juga sama. Itu dari sales unit per year-nya dikali dengan selling price, lalu dikali dengan 1 ditambah selling price inflasinya, dipangkatkan N. N-nya di sini 2 karena dia tahun kedua. Selanjutnya juga sama, cuman membedakan di pangkatnya, di pangkat N-nya. Itu di sini untuk tahun ketiga, tahun keempat. Lalu untuk variable cost-nya, di sini dari soal tadi kan untuk tahun pertama sales unitnya 95.000 dan untuk variabelnya $11. Kita kalikan aja dari salesnya dikalikan variable cost. Lalu dikali 1 tambah variable cost inflasi karena dari soal itu disebutkan terjadi inflasi untuk variable cost-nya 5% per tahun. Lalu semuanya sama dipangkat, cuman pangkat N-nya yang berbeda. Di sini kita pakai yang tahun pertama itu pangkat 1, tahun kedua pangkat 2, tahun ketiga pangkat 3, dan selanjutnya. Lalu untuk fixed cost-nya dari soal juga sudah disebutkan relevan fixed cost-nya itu 150.000 dikali 1 ditambah fixed cost inflasinya 3% dipangkatkan dengan N. Dapat untuk tahun pertama 154.500, tahun kedua 159.135 rupiah. $159.135. Selanjutnya seperti itu sama. Lalu setelah itu kita dapatlah EBIT, earning before depreciation interest tax. Nah, untuk EBIT-nya itu totalnya untuk tahun pertama 1.222
1.223.000 itu penjumlahan dari sales revenue, variable cost, dan fixed cost-nya. Untuk tahun kedua itu 1.232.275 dan seterusnya. Lalu di sini kita kurangin dengan depresiasinya. Depresiasinya itu didapat dari initial investment dikali dengan depresiasi yang dari soal itu 25%. Jadi untuk tahun pertama dapat 450.000. Lalu untuk di tahun kedua itu kita kurangin aja dari 1.800.000 dikurang dengan 450.000 yang di tahun pertama, lalu dikalikan dengan depresiasinya 25%. Selanjutnya juga untuk tahun ketiga juga sama, dari 1.800.000 dikurang 450.000 tahun pertama, tahun kedua 337.500 dikali dengan 25%. Depresiasinya dapat hasilnya 253.125. Untuk tahun keempat dari 1.800.000 ini dikurangin dengan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dapat 759.375. Setelah itu kita dapat hasil EBIT yaitu earning before interest tax. Untuk tahun pertama totalnya 773.000, tahun kedua 894.775 dan selanjutnya. Setelah itu kita kurangin dengan tax. Tax rate-nya dari soal diinformasikan 22%. Jadi itu dari EBIT yang sudah kita dapat dikalikan dengan tax rate-nya 22%. Untuk untuk tax-nya ini kita langsung ke tahun kedua. Di tahun keduanya itu dapat 170.060 dan untuk tahun ketiga 196.851, tahun keempat 420.545 dan selanjutnya. Setelah itu kita dapat hasil NOPAT. NOPAT-nya untuk di tahun pertama 773.000, di tahun kedua 724.715. Itu setelah dari EBIT dikurangin tax dapat hasilnya NOPAT. Lalu kita tambahkan lagi dengan depresiasi. Depresiasinya di sini kita tambahkan aja yang tadi setelah kita udah kurangin, di sini kita add lagi, di add back depresiasinya masih dengan angka yang sama 450.000, 337.500 dan selanjutnya. Lalu kita dapatlah hasilnya namanya OCI. OCI untuk di tahun pertama itu 1.223.000. Jadi dari penjumlahan NOPAT itu setelah ditambahkan depresiasi hasilnya menghasilkan OCI 1.223.000. Untuk tahun kedua 1.062.215 dan selanjutnya. Lalu untuk PV di tahun ke-0 untuk PV rumusnya 1/1 ditambah I pangkat N. Jadi untuk di tahun ke-0 PV-nya dapat 1. Lalu untuk di tahun pertama itu 1 dibagi 1 ditambahkan dengan cost of capitalnya 12%, dipangkatkan N-nya untuk tahun pertama yaitu 1, dapat PV-nya 0,89, untuk tahun kedua 0,80 dan selanjutnya. Setelah itu kita dapatlah PV cash flow-nya. Untuk PV cash flow di tahun ke-0 itu 1.800.000. Untuk di tahun pertama PV-nya 1.091.964. Untuk dapat PV-nya ini dari OCI itu dikalikan dengan PV yang udah kita cari sebelumnya. Dapatlah sekian. Lalu terakhir itu NPV-nya 2 juta total. Total dari semua PV cash flow-nya ini itu dapat NPV 2.508.550. Lalu itu artinya NPV-nya menunjukkan nominal positif, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan.
Selanjutnya di sini kita mencari depresiasi reducing balance basis 25%. Untuk yang depresiasi tadi di tahun pertama itu 1.800.000. Depresiasinya 450.000 didapat dari 1.800.000 dikali dengan depresiasi rate-nya 25%. Dapat hasilnya 450.000. Lalu untuk di tahun kedua dia 1.350.000, lalu depresiasinya 337.500. Nah, 1.350.000-nya ini didapat dari 1.800.000 dikurang dengan 450.000, dapat 1.350.000. Selanjutnya seperti itu. Lalu di sini di soal tadi kita diminta untuk explain any revision you have made the draft evaluation in part A. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa yang udah kita revisi. Jadi untuk di sales revenue-nya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat yang udah kita dapat tadi, itu pada tahun 2, 3, 4 hanya dikalikan dengan sekali inflasi, padahal perhitungan tahun kedua harus dipangkat 2 dan tahun ketiga harus dipangkat 3 dan pada tahun keempat dipangkat 4. Jadi sales revenue yang dari soal tadi ada yang salah seperti itu. Lalu ada yang kita revisi. Lalu untuk variable cost-nya itu ini angka yang sudah kita dapat di atas tadi. Pada tahun 2, 3, 4 hanya dikalikan dengan skala inflasi, padahal pada perhitungan tahun kedua harus dipangkat 2, tahun ketiga harus dipangkat 3, dan pada tahun keempat dipangkat 4. Untuk variable cost-nya sama seperti sales revenue-nya tadi. Dan untuk fixed cost-nya juga sama, di tahun kedua, 3, 4 hanya dikalikan dengan skala inflasi, padahal perhitungan tahun kedua harus dipangkat 2, tahun ketiga dipangkat 3, dan seterusnya. Lalu untuk interest payment-nya, pada interest payment tidak perlu dimasukkan karena telah termasuk dalam rate weighted cost of capital yang akan digunakan ketika memperhitungkan present value. Untuk depresiasinya, hitungan depresiasi didapatkan dari 25% dikali 1.800.000. Dapat hasilnya 450.000, padahal perhitungan depresiasi harus menggunakan reducing balance basis method ketika menghitungkan evaluation of the investment proposal. Lalu untuk dari pajaknya itu pada tahun keempat terdapat EBIT yang dapat diperhitungkan untuk tax in arrear tahun di tahun kelima, tetapi tidak diperhitungkan. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang di bagian C. Please help company to evaluate the investment using payback period and ROCE. Nah, untuk payback periodnya di situ initial investmentnya kan tadi dari soal 1.800.000. Nah, untuk dari tahun pertama ini OC-nya tahun pertama sampai dengan tahun kelima tadi yang sudah kita dapat di pertama tadi di sini. Nah, kita masukkan di payback periodnya di sini. Lalu itu payback periodnya dapat 1 tahun 7 bulan. Itu artinya payback period 1 tahun 7 bulan, sedangkan target yang ditentukan adalah 2 tahun 5 bulan. Maka jika berdasarkan payback period, maka proyek tersebut dapat dijalankan. Lalu kalau menggunakan ROCE itu rumus berdasarkan initial investment, rumusnya average NOPAT dibagi initial investment. Jadi average NOPAT tadi kita dapat 788.640 dibagi initial investmentnya 1.800.000. Dapat hasil ROCE-nya 43,81%. Lalu untuk ROCE berdasarkan average investment, rumusnya average NOPAT dibagi dengan average investment. Average NOPAT-nya tadi 788.640, sedangkan average investment-nya 900.000. Jadi dari yang 1.800.000 tadi kita bagi 2 karena average.
Lalu itu dapat hasilnya 87,63%. Maka ROCE tersebut dapat dijalankan karena lebih besar dari yang ditargetkan ialah 20%. Selanjutnya, untuk pertanyaan D, calculate the sensitivity of sales revenue dan initial investment. Sensitivity, sales revenue, dan initial investment ya. Nah, untuk sensitivity sales revenue-nya tadi, pertama kita cari PV sales revenue-nya, itu di tahun pertama 2.209.598. Ya, di tahun kedua 2.163.911, tahun ketiga 3.140.608, dan di tahun keempat 3.034.267. Lalu total PV sales revenue-nya ditotalkan dari tahun pertama sampai tahun keempat 10.548.384. Nah, untuk tax before area-nya itu senilai 2.320.644 didapat dari total PV sales revenue-nya dikali dengan tax rate-nya tadi 22%. Discounting buyer-nya 2.072.004. Jadi total PV sales revenue-nya 8.476.380. Nah, untuk sensitivity sales revenue-nya 29,59%. Nah, untuk sensitivity initial investment-nya dari NPV-nya tadi, NPV yang sudah kita dapat di pertama tadi 2.508.550. Initial investment-nya 1.800.000 dan jadi sensitivity-nya itu kita bagi dari NPV-nya dibagi dengan initial investment-nya dikali 100%, dapat 139.036%. Nah, di sini kita akan menguji dari NPV yang sudah kita dapat tadi 2.500.550 untuk menguji NPV-nya agar 0. Apakah yang kita dari sensitivity yang sudah kita dapat itu hasilnya benar. Nah, di sini untuk tahun ke-0 di sini semuanya masih sama. Maksud saya di tahun pertama initial investment-nya 1.800.000. Nah, untuk di sales revenue-nya di sini dia sudah berubah jadi 1.742.358. Itu didapat dari sales revenue yang sebelum sensitivity tadi dikalikan 1 dikurang dengan sensitivity sales revenue-nya yang sudah kita dapat. Ini 29,59%. Lalu untuk di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu semuanya masih sama. Kita kalikan dengan sensitivity sales revenue yang sudah kita dapat tadi 29,59%. Lalu untuk di variable cost-nya itu masih sama dengan yang pertama 1.097.250, di tahun kedua 1.323.000 dan selanjutnya. Untuk fixed cost itu masih sama perhitungannya. Yang membedakan jadi di hasil EBITDA-nya karena perbedaannya tadi ada di sales revenue-nya. Jadi untuk FD tahun pertama 490.608 dan selanjutnya, dan untuk depresiasi juga masih sama. Lalu menghasilkan EBIT setelah penjumlahan dari EBIT dikurang dengan depresiasi dapat EBIT tahun pertama 40.608. Untuk di tahun kedua EBIT-nya 91.456 dan selanjutnya. Nah, untuk tax rate-nya juga berubah. Karena angka dari EBIT-nya berubah, jadi untuk tax di tahun kedua itu 8.934, itu dari EBIT dikalikan tax rate-nya 22% dan selanjutnya dapat hasilnya NOPAT untuk tahun pertama 40.608, tahun kedua 82.523 dan selanjutnya. Lalu kita tambah add back lagi depresiasinya 450.000, 337.500
dan selanjutnya. Lalu kita dapat OCI untuk di tahun pertama itu 490.608, di tahun kedua 420.023 dan selanjutnya. Untuk mencari PV-nya itu masih sama rumusnya, 1/1 ditambahi pangkatkan N. Jadi untuk PV tahun pertama 0,89, tahun kedua 0,80 dan selanjutnya. Dan untuk PV cash flow-nya di tahun ke-0 1.800.000, di tahun pertama 438.043, di tahun kedua 334.840 dan selanjutnya. Nah, NPV-nya di sini 0 ya, karena sensitivity revenue, berarti sensitivity revenue-nya itu layak. Lalu untuk NPV, di sini NPV-nya menunjukkan nominal positif, maka proyek tersebut layak dijalankan. Lalu selanjutnya untuk di pertanyaan yang E, general inflasi tax rate is 6% how to evaluate the investment proposal in real term. Nah, untuk di real term investment, mencari real term dengan menggunakan rumus 1 ditambahi dibagi 1 tambah H dikurang 1, kemudian hasil OCI dibagikan dengan 1 ditambah H dan dipangkat sesuai tahunnya. Maka hasil present value real term akan sama dengan PV nominal rate pada OCI. Lalu untuk pertanyaan yang F itu, company may face the capital rationing issue in its investment choice. Capital rationing-nya merupakan capital rationing soft capital karena dia meminjam 1.500.000 dari 1.800.000. Soft capital adalah perusahaan mampu meminjam uang ke bank tetapi tidak mau karena takut interestnya tinggi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.